salah satu penemuan yang paling fenomenal yakni penemuan kota emas Raja Firaun. Penemuan tersebut menambah sederet bukti kebenaran Al-Quran yang telah memberikan informasi tentang hal itu jauh sebelum para ilmuwan menemukannya. Dengan terbuktinya apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran, saat ini para ilmuwan dibuat terpana dengan informasi akurat yang disampaikan kitab suci yang diturunkan kepada baginda Rasulullah tersebut. Sahabat inspirasi dan dakwah yang beriman, para ilmuwan berkesimpulan bahwa kitab suci Al-Quran sangatlah agung dan suci kebenarannya. Salah satu yang terbukti, informasi yang ada dalam Al-Quran yakni tentang tubuh Fir'aun. Sebab penelitian dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari risalah Al-Quran mengenai sejarah yang telah digambarkan Al-Quran. Mengenai hal itu Allah SWT berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran Surat Yusuf ayat 111. Al-Quran telah menceritakan tentang Fir'aun di era Nabi Musa alaihissalam secara detail. Fir'aun yang sombong karena sukses membangun negerinya, Fir'aun yang menolak ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Fakta terbaru yang berhasil diungkap oleh pakar arkeolog adalah penemuan kota emas yang hilang. Ahli arkeolog terkenal Mesir mengemukakan bahwa kota tersebut merupakan tempat kediaman di era kerajaan Fir'aun. Kota ini ditaksir berusia sekitar 3000 tahun, yang berasal dari pemerintahan Amenhotep III dan terus digunakan oleh Tutankhamun dan Ai. Situs kota yang ditemukan itu diyakini sebagai pemukiman administrasi dan industri terbesar di era itu, yang terletak di tepi barat Teluk Sor. Penemuan kota yang hilang ini adalah penemuan arkeolog terpenting kedua sejak makam Sultan Hakum. Hal itu dikemukakan oleh Bill Bryan, seorang profesor Egyptologi di Universitas Johns Hopkins dan anggota misi arkeolog tersebut. Dalam pernyataannya, penemuan ini melengkapi penemuan terpenting di dunia sebelumnya. Pada tahun 2019, kereta yang digunakan oleh Raja Firaun untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam juga ditemukan. Mereka mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah pada tahun 1988. Bangkai roda itu merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Kereta tersebut digunakan Firaun saat mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya. Jauh sebelum itu, yakni pada tahun 1896, para ilmuwan juga menemukan jenazah Firaun dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk atau Lembah Para Raja yang berada di daerah Tobah longsor seberang sungai Nil Mesir. Pada tahun 1907, seorang ahli arkeolog dan sejarah Elliot Smith membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Firaun dalam keadaan utuh. Kemudian pada Juni 1975, seorang ahli bedah ahli Prancis Maurice Bucaille mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mumi tersebut. Dia pun menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Firaun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tanda meninggalnya di laut adalah terdapat bekas-bekas garam yang menemui sekujur tubuhnya. Pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran sangat suci kebenarannya. Salah satu contoh yang diberikan oleh ayat Quran tentang tubuh Fir'aun. Penelitian dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari risalah Al-Quran mengenai sejarah itu. Jauh sebelum ilmuwan pengetahuan modern mampu menemukan jasad Fir'aun, Al-Quran terlebih dahulu telah mengisyaratkan bahwa jasad Fir'aun akan ditemukan. Namun penemuan jasad tersebut ditujukan Allah sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90-92 yang berbunyi, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya. Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, apakah kamu baru percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus ayat 90-92. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Mujizat Al-Quran menjelaskan, kalimat dalam ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah, hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu. Menurut Quraisy Shihab, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya.
tetapi menyangkut keselamatan badannya yang menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya, merupakan salah satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tidak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama pada masa Al-Quran turun pada 15 abad yang lalu. Tidak seorang pun mengetahui sebenarnya pengusai tenggelam itu berada kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kiranya Rasulullah SAW dapat menyampaikan mengenai keberadaan jasad Firaun ini. Bahkan kereta dan kota emas Firaun pun ditemukan, ditujukan oleh Allah sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya.